Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmala dengan nomor induk mahasiswa 210830481. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4C. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mereview sebuah Al-Quran yang saya miliki, yang dimana tugas ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak ke videonya. Baiklah, pertama-tama saya akan menceritakan dari mana Al-Quran ini saya dapat. Al-Quran ini saya dapat kebetulan sumbangan untuk pengajian saya. Jadi semua anak pengajian itu dapat Al-Quran ini sekitar 10 tahun yang lalu waktu saya kecil. Jadi memang saya tidak beli. Kebetulan juga kondisi Al-Quran ini sudah tidak baik lagi karena memang dibilang sudah tua karena 10 tahun yang lalu. Jadi saya tidak beli. Baiklah teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa struktur dalam Al-Quran itu ada 6. Yang pertama ada juz, yang kedua ada surah, yang ketiga ada ayat, yang keempat ada hizib, yang kelima ada ruku, dan yang terakhir ada manzil. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari segi juz maupun surah maupun ayat maupun hizib maupun makra dan maupun manzil. Dalam Al-Quran saya ini tergantung kategori mana. Dari segi misalkan dari segi juznya itu terkandung kategori Madinah atau MSI atau yang disebut Mushaf Standar Indonesia atau yang lain-lain. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama saya akan menjelaskan Mushaf Standar Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mushaf dengan rasam Utsmani, mushaf Al-Quran rasam Utsmani. Biasanya mushaf ini digunakan pada mushaf Bombay. Yang kedua ada mushaf Bahriyah dengan rasam Imla'i. Biasanya mushaf ini mushaf cetakan Turki atau yang biasa menggunakan ayat pojok. Dan yang ketiga ada mushaf Braille. Nah, biasanya mushaf Braille ini digunakan untuk orang-orang yang tunanetra, dan mushaf ini ditulis menggunakan rasam Utsmani. Selanjutnya saya akan menunjukkan dalam segi suratnya. Di Al-Quran saya ini termasuk kategori mushaf Turki. Kenapa? Karena dilihat dari surat Ar-Ra'd, dia itu termasuk surat Makkiyah. Kemudian pada surat Al-Falaq, dia itu termasuk surat Makkiyah juga. Nah, sedangkan pada surat An-Nas, dia ini termasuk kategori surat Madaniyah, makanya dinamakan dengan mushaf Turki. Baiklah, selanjutnya ke hizib. Nah, biasanya hizib itu ada di sebelah pojok kanan. Kebetulan di Al-Quran ini tidak ada karena mungkin perbedaan dari pengarangnya, jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang hizib. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruku atau makro. Nah, dalam mushaf standar Indonesia ini dibagi menjadi 557 ruku. Nah, pembagian ruku ini diawali pada surat Al-Baqarah ayat 7. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf Ain. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jumlah ayat dalam setiap ruku atau makro itu tidak akan sama. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang manzil. Nah, manzil dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 7, yang dimana 7 itu disatukan dalam sebuah ungkapan yang berbunyi Fami bisyaukin. Kenapa 7? Karena melihat tradisi masyarakat Indonesia yang menghatamkan Al-Quran biasanya dalam 1 minggu atau 7 hari. Nah, Fami bisyaukin ini ada
ada maknanya. Jadi huruf fa-nya itu surat Al-Fatihah, huruf mim-nya itu surat Al-Maidah, huruf ba-nya itu surat Al-Isra. Kenapa di sini Al-Isra? Karena surat Al-Isra ini menjelaskan, biasanya menceritakan tentang Bani Israel. Kemudian huruf shin-nya itu surat Asy-Syu'ara, huruf waw-nya itu surat As-Saffat, dan yang terakhir huruf qaf-nya itu surat Qaf. Nah, biasanya di Al-Quran ini manzil itu terletak di sini. Nah, kebetulan di Al-Quran saya ini tidak ada, jadi saya tidak bisa menunjukkan di mana letak manzil itu. Biasanya di sini, di antara bacaan surah. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai struktur dalam Al-Quran. Sebelum saya mengakhiri, di sini saya akan menambahkan, saya akan menjelaskan simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, biasanya dalam mushaf standar Indonesia maupun Madinah, di sini ada simbol seperti angka 5. Dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7. Nah, ini menunjukkan bahwa versi ayat dalam qiraah lain atau selain qiraah Al-Kufi dan Al-Makki. Nah, kemudian simbol selanjutnya yaitu huruf ya. Nah, biasanya di mushaf standar Indonesia ya pada kalimat ayyuhyal mauta pada surat Al-Ahqaf ayat 33 ini, biasanya dalam mushaf standar Indonesia ini ya-nya menggunakan titik 2. Nah, ini titik 2. Sedangkan dalam mushaf Madinah biasanya ya ini menggunakan huruf alif layyinah. Nah, di sini kan bukan alif layyinah. Sedangkan di sini itu titik 2. Berarti mushaf ini termasuk mushaf standar Indonesia. Nah, kemudian simbol selanjutnya yaitu ayat sajadah. Nah, di mana biasanya mushaf standar Indonesia maupun Madinah, jika ada ayat sajadah, mereka menggunakan simbol mimbar seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan pada mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah beranjak di akhir video. Baiklah, mungkin cukup sekian video review Al-Quran dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.